konflik Israel dan Hamas tak hanya berkecamuk di Gaza. Panasnya situasi juga meluas, salah satunya di Lebanon. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri meminta WNI untuk segera meninggalkan Lebanon. Kali ini saya berkesempatan untuk berbincang bareng Robiatul Adawiyah, seorang WNI yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Tripoli, Lebanon. Saya dan tim menyapa Robiah melalui sambungan Zoom. Dan inilah kisahnya. Robiatul Adawiyah, atau Robiah sapaan akrabnya, merupakan salah satu WNI di Lebanon yang sedang menempuh studi S1 di Universitas Tripoli. Kini Robiah sudah hampir memasuki tahun kelima menempuh pendidikan di Lebanon. Di tengah situasi eskalasi di Lebanon, Robiah mengaku masih bertahan. Hal itu karena Robiah bilang gak mudah untuk bisa kuliah di Lebanon. Nah, WNI asal Medan ini cerita nih soal situasi di Lebanon, terutama usai meningkatnya eskalasi di sana. Langsung aja yuk kita simak. Masih sekarang sampai situasi saat ini, kalau untuk orang Indonesia yang ada WNI ya, warga negara Indonesia yang ada di Lebanon, termasuk mahasiswa, mahasiswi dan juga para kedutaan KBRI. Kalau di sini KBRI Beirut namanya, dan juga para warga negara Indonesia maupun yang nikah dengan WNA dan lain-lain, sekarang lagi diamanin dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi di sini pada tanggal 28 2023 itu terjadi udah disiapkan siaga 3, Mas. Jadi di sini dari kita sendiri dari WNI bersama bersama staf KBRI melakukan Zoom meeting bersama Kemenlu gitu, Mas. Jadi kami di situ terus ditandakan bahwasannya sudah siaga 3 untuk evakuasi gitu, Mas. Jadi untuk saat ini pada tanggal 10 ini, bulan Agustus 2024 ini, insya Allah ada yang dipulangkan sekitar 25 orang. Dan itu yang diprioritaskan kan, yang 25 orang ini kan. Jadi pada tanggal 10 masuk kloter pertama gitu untuk dievakuasi. Kenapa? Ada apa gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk warga negara Indonesia ini tersebar di mana-mana, maupun di utara, di selatan, ataupun di Beirut. Beirut itu ibu kota, artinya tengah-tengah, pertengahan ya kan. Sementara yang kita ketahui bahwasanya yang Hizbullah. Jadi di sini karena Lebanon itu mempunyai banyak agama, termasuk ini Syiah banyak di sini, apalagi bagian selatan. Nah, di situ adalah konflik dari Syiah sama Israel. Ya, bagian selatan itu tepatnya di daerah Duqa namanya. Robiah juga cerita kalau baru-baru ini dia sempat mendengar suara jet melintas di langit ibu kota Lebanon, Beirut. Saat peristiwa itu terjadi, Robiah bilang kalau dirinya bersama dengan teman-teman sedang asyik menonton di dalam gedung apartemen. Tiba-tiba suara deru mesin sangat keras melintas di langit Beirut. Dan sementara yang 2024 ini, untuk kejadian kemarin pada hari Minggu itu terjadi yang kayak suara pesawat gitu ya, pesawat jet itu melintas di kota Beirut. Kenapa? Karena ada di sebagian kota Beirut ini, khusus namanya di Dohiyeh. Dohiyeh itu adalah tempat markasnya para Hizbullah, ataupun kalau kita di sini menyebutnya kuning ya. Tapi nggak ada, maksudnya kalau kita menyebutkan secara langsung itu Hizbullah ataupun Syiah itu agak sensitif gitu dirasa mereka. Jadi kita nggak boleh ngucap langsung di sini. Kalau di sini karena sensitif masalah agama gitu kan. Nah, jadi di Dohiyeh waktu itu terjadi pemboman sekitar, kalau jarak dari kota Beirut ini ke Dohiyeh itu termasuk kawasan Beirut juga, itu sekitar 7 km dari sini. Dari sekretariat ya, dari sekretariat KBRI-nya gitu. Jadi di situ terjadi pemboman waktu Minggu yang lalu. Saya lupa harinya tanggal berapa, tapi waktu hari Minggu itu terjadi yang pesawat jet itu kan
melintas, sonic boom itu melintas di permukaan sampai itu kayak kita aja kemarin kayak misalnya kan kita lagi nonton tiba-tiba terdengar gitu langsung loh Mas. Tapi kayak suara dan juga asap-asap dari langit. Tapi saya juga bingung kan, soalnya nggak pernah kejadian seperti ini gitu kan. Faljet sendiri itu kan misalnya kemarin tuh saya tuh lagi nonton ya kan, lagi nonton di sini pas kebetulan nonton, terus habis itu tiba-tiba ada bunyi bang, cua gitu kan dari atas, teman-teman di sini langsung keluar kan, dan di bawah itu warga Lebanon itu kan karena kami seapartemen sama orang Lebanon itu, jadi pas itu mereka menjerit yang dari bawah ya kan, pada menjerit dari bawah, ini apa syuhaidan ya kayak gitu kan, ini apa kayak gitu kan. Nah disitulah, tapi kami sendiri merasakan kan, maksudnya ini kenapa ini bom apa gitu kan, pada takut. Meningkatnya ketegangan di Lebanon tentunya membuat KBRI Beirut mengeluarkan berbagai imbauan untuk para WNI yang berada di wilayah tersebut. Robiah bilang, KBRI Beirut sudah meminta para WNI untuk siap-siap dievakuasi jika situasi di sana tak kunjung membaik. Untuk imbauan Mbak, paling ini ya Mbak, kayak surat dari KBRI bahwasanya tidak boleh berpergian dari kerumunan jauh gitu kan, kerumunan jauh, terus tempat-tempat yang berbahaya gitu Mbak. Terus kemarin baru saja yang itu sih Mbak, yang surat itu, surat apa namanya, SPTJM ya namanya, surat pernyataan tanggung jawaban mutlak program evakuasi WNI dari Lebanon, baru itu Mbak. Tapi kalau misalnya memang kalau udah parah sekali ataupun nauzubillah kenapa nanti kita semua akan diangkut gitu, maksudnya kita nggak boleh berpencar. Sementara kan di sini orang Lebanon, WNI Lebanon ataupun mahasiswa yang di Lebanon itu tersebar di mana-mana ya Mbak. Ada yang di selatan, juga ada di utara, ada yang di Beirut, di ibu kotanya, di mana-mana. Jadi kalau memang udah parah sekali, kita semuanya dikumpulkan di KBRI gitu Kak. Gitu Mbak. Dan dikumpulkan di KBRI, tidak boleh kemana-mana, dan logistik juga disediakan oleh KBRI. Jika nantinya seluruh WNI harus segera dievakuasi dari Lebanon, Robiah bilang diharuskan sudah menyiapkan quick run back. Quick run back itu nantinya yang hanya boleh dibawa jika situasi darurat terjadi. Untuk run back ada ya Mas, kayak persiapan ini ya, quick run back ya namanya, quick run back, seperti udah harus menyiapkan dokumen-dokumen penting kayak ijazah, paspor dan sebagainya, terus obat-obatan, terus uang cash sama pakaian untuk 3 hari doang, 3 hari, terus telepon genggam sama toileters itu kan, kayak tisu dan sebagainya gitu. Jadi kita maksimal itu 15 kilogram ya kan, 15 kg kan, 15 kilo itu untuk evakuasi. Tapi untuk evakuasi karena di sini belum terlalu parah, maksudnya kita bukan yang di depan mata langsung gitu ya Mas, maksudnya di daerah tertentu, tapi walaupun dia itu seibu kota, maksudnya ibu kota, tapi dia di daerah tertentu. Jadi di sini tuh kayak ya udah ngefeknya itu masih yang sonic boom itu doang gitu ya Mas. Jadi itu kalau untuk evakuasi kali ini katanya kita boleh membawa barang kita sesuai dengan maskapainya gitu ya Mbak. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan lagi, kita itu disuruh quick run back namanya kan, untuk yang penting-penting saja 15 kg kan, itu buku, uang cash, terus paspor, dokumen sama obat-obatan dan telepon genggam gitu sih.